Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Joneka Safitri, mahasiswi dari Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Akuntansi dengan NIM 230350001. Di sini saya akan mempresentasikan hubungan antara Initial Public Offering dan Bursa Efek Indonesia. Dan saya juga akan memberikan salah satu contoh PT yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Apa itu IPO? IPO merupakan singkatan dari Initial Public Offering, yaitu penawaran umum perdana saham yang dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat. Melalui IPO, perusahaan dapat memperoleh dana tambahan dari masyarakat yang membeli sahamnya. Begitu pula sebaliknya, masyarakat dapat menjadi pemegang saham perusahaan yang dibelinya. Sedangkan, Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran antara penjual dan pembeli efek dari pihak-pihak yang ingin memperdagangkan efek tersebut. Selanjutnya ada proses go public. Di sini ada 4 proses yang harus disiapkan perusahaan untuk menjadi perusahaan go public. Yang pertama, mempersiapkan awal dan perusahaan dokumen. Pada tahap ini, perusahaan perlu membentuk tim internal dan menunjuk tim eksternal untuk membantu perusahaan melakukan persiapan go public. Yang kedua adalah penyampaian permohonan perjanjian pendahuluan pencatatan saham ke Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia akan melakukan kunjungan kepada perusahaan untuk memintai kejelasan yang lebih relevan dengan rencana IPO perusahaan. Setelah mendapatkan perjanjian pendahuluan pencatatan saham dari Bursa Efek Indonesia, perusahaan menyampaikan pernyataan pendaftaran dan dokumen pendukung kepada OJK untuk melakukan penawaran umum saham. Setelah saham tercatat di bursa, investor akan dapat memperjualbelikan saham perusahaan kepada investor lain melalui broker atau perusahaan efek yang menjadi anggota bursa terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada keuntungan perusahaan go public. Yang pertama adalah akses terhadap pendanaan di pasar saham. Keuntungan kedua yaitu tambahan kepercayaan untuk akses pinjaman. Dengan menjadi perusahaan yang go public, maka akan banyak bank yang lebih dapat mengenal dan percaya kepada perusahaan, karena setiap bank dapat mengetahui kondisi keuangan melalui informasi yang diumumkan perusahaan melalui bursa. Dengan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia, maka perusahaan akan lebih sering diliput oleh media. Dengan cara publikasi tersebut, maka akan meningkatkan image perusahaan atas produk-produk yang telah dihasilkan perusahaan. Keuntungan keempat yaitu menumbuhkan profesionalisme. Dengan menjadinya perusahaan go public, maka mau tidak mau perusahaan akan dituntut untuk meningkatkan kinerja, kualitas pelayanan, sistem pelaporan, serta menerapkan praktek-praktek tata kerja kelola yang baik. Dengan demikian, perusahaan dan karyawan dituntut untuk profesionalisme dan berusaha memberikan hasil yang terbaik. Tentunya selain keuntungan perusahaan go public, pasti ada konsekuensinya juga. Yang pertama yaitu berbagi kepemilikan. Dengan masuknya investor publik, pemegang saham pendiri tidak lagi memiliki perusahaan dengan kepemilikan sebesar 100% dan harus berbagi suara dalam rapat umum pemegang saham. Konsekuensi kedua yaitu kewajiban memenuhi peraturan pasar modal yang berlaku. Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa disebut dengan OJK dan Bursa Efek Indonesia memiliki aturan-aturan yang ditetapkan untuk perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa. Hal demikian dimaksudkan untuk membantu perusahaan dapat berkembang dengan cara yang baik, kompetitif, profesional, dan berkelanjutan. Selanjutnya di sini ada salah satu contoh perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Eka Dharma International Tbk. PT Eka Dharma International Tbk didirikan pada tahun 1981 dengan nama PT Eka Dharma Widya Grafika. Di tahun 2006, nama perusahaan diubah menjadi PT Eka Dharma International Tbk. Perseroan ini telah menjadi perusahaan publik sejak tahun 1990 yang sahamnya dicatat Bursa Efek Indonesia.
Sejak tahun 1983, perseroan mengembangkan usahanya ke bidang industri pita perekat dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar di Indonesia. Untuk saat ini, Direktur Utama PT Eka Dharma International Tbk yaitu Laiping, Presiden Direktur yaitu Judi Wijaja Leonardi, Presiden Komisaris dan Komisaris Independen adalah Emil Baktiar, dan Komisaris yaitu Rudi Kurniawan Leonardi. Selanjutnya ada komposisi pemegang saham. Berdasarkan daftar pemegang saham yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek PT Admitra Jasa Korpora pada tanggal 31 Desember 2023, perseroan memiliki komposisi pemegang saham sebagai berikut. Yang pertama ada PT Eka Dharma Inti Perkasa yang memiliki jumlah saham sebesar 2.857.031.400. Pemegang saham selanjutnya yaitu dari masyarakat yang jumlah sahamnya sebesar 636.863.600. Jika dipresentasikan, PT Eka Dharma Inti Perkasa memiliki saham sebesar 81,77%, sedangkan masyarakat hanya memegang 18,23%. Pada tanggal 14 Agustus 1990, PT Eka Dharma International Tbk memiliki harga IPO sebesar 6.500, IPO saham sejumlah 1 juta lembar, total saham 3.850.000 lembar, dan presentasi IPO sebesar 25,97%. Cukup sekian presentasi yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.